Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Fajar Gumilang, NPM 2019 435000253. Di sini saya akan mendemonstrasikan program hasil tugas akhir saya yang berjudul Perancangan Sistem Penjualan Spare Part Komputer di Hardware Education Century. Untuk menjalankan programnya, pertama-tama kita harus mengaktifkan server XAMPP terlebih dahulu. Jika sudah aktif, selanjutnya buka program penjualan. Lalu, masukkan username dan password. Di sini saya akan login sebagai admin. Maka akan diarahkan ke halaman keanggotaan. Untuk menambah data karyawan, isi form karyawan. Jika sudah, klik tambah. Berhasil menambah data. Untuk memperbaruinya, klik data pada tabel. Ubah data yang diinginkan. Klik perbarui. Untuk menghapus data, klik data pada tabel. Klik button hapus. Fungsi dari bersihkan ini untuk membersihkan form karyawan jika tidak jadi mengedit maupun menghapus data. Selanjutnya, saya akan menambahkan data pelanggan. Klik button tambah. Jika ingin memperbarui, klik data pada tabel. Ubah data yang diinginkan. Klik button perbarui. Jika ingin menghapus data, klik data pada tabel. Klik button hapus. Maka data akan berhasil dihapus. Button membersihkan ini untuk membersihkan form pelanggan jika tidak jadi memperbarui maupun menambah data sebelum menekan button tersebut. Selanjutnya saya akan pergi ke halaman kelola belanjaan. Sini saya menerapkan algoritma greedy by profit to cost ratio. Bagaimana caranya? Itu dengan cara memasukkan minimum budget dan minimum sisa stok. Lalu klik lakukan greedy, maka akan menampilkan hasil pengurutan berdasarkan profit ratio atau rasio profit tertinggi. Di sini dapat mencetak daftar belanjaan yang telah dibuat secara otomatis berdasarkan algoritma greedy by profit to cost ratio. Klik cetak daftar belanjaan akan menampilkan daftar belanjaan yang siap dicetak. Ulangi greedy ini untuk mengembalikan tampilan kelola belanjaan seperti semula. Selanjutnya, saya akan pergi ke halaman produk. Di sini, saya dapat menambahkan data produk, memperbarui data produk, dan menghapus data produk. Bagaimana caranya? Ikut caranya. Pertama, buat kode, masukkan kategori, nama produk, jumlah stok, harga beli, harga jual. Klik button tambah. Berhasil menambah data produk. Lalu saya ingin memperbarui data yang baru saja ditambahkan. Saya ingin menambahkan jumlah stoknya menjadi 10.
dengan cara menambahkan 4. Klik perbarui. Hasil memperbarui data. Maka stok bertambah menjadi 10. Saya ingin menghapus data yang baru saja saya tambahkan dan saya perbarui dengan cara klik data pada tabel, lalu klik hapus. Button bersihkan ini untuk membersihkan form jika tidak jadi digunakan. Contohnya sebagai berikut. Cari produk ini untuk mencari produk yang ingin dicari. Misal saya ingin mencari produk dengan kategori MOSFET, maka akan menampilkan seluruh produk dengan kategori MOSFET. Selanjutnya, saya akan pergi ke halaman penjualan. Saya ingin membuat sebuah transaksi dengan cara pertama, harus membuat kode pesanan terlebih dahulu, lalu memasukkan data pelanggan, baik secara manual maupun memilih data pelanggan yang sudah tersedia. Lalu, pilih produk yang akan ditambahkan ke dalam keranjang. Klik, masukkan jumlah quantity atau kuantitas. Klik button tambahkan. Saya akan mengambil 2 buah produk. Lalu, saya ingin memperbarui data pada keranjang. Cara klik data pada keranjang, ubah jumlah kuantitas. Lalu, tekan perbarui. Berhasil memperbarui data. Lalu saya ingin menghapus data pada keranjang. Saya ingin menghapus data MOSFET. Lalu, tekan klik data pada tabel keranjang. Lalu tekan hapus. Data berhasil dihapus. Dan juga akan memperbarui subtotal dari jumlah data keranjang. Jika ada diskon, masukkan jumlah diskon. Lalu tekan hitung. Masukkan jumlah tunai. Periksa pesanan. Pesanan siap dibuat dan dicetak. Pada periksa pesanan ini, sistem akan memeriksa apakah jumlah tunai ini lebih besar atau sama dengan jumlah total. Jika jumlah tunai ini lebih kecil dari jumlah total, maka akan mengaktifkan button belum lunas. Namun, jika jumlah tunai lebih besar atau sama dengan jumlah total, maka akan mengaktifkan button buat pesanan. Klik buat pesanan. Data berhasil membuat pesanan. Oke, maka akan menampilkan lampiran atau nota pesanan seperti berikut. Jika ingin dicetak, maka harus menekan print. Jika tidak, dapat menutupnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pada data transaksi. Pada menu data transaksi. Di sini pada menu data transaksi, kita dapat mencetak pesanan terdahulu maupun terbaru. Dan pada tabel penjualan belum lunas adalah data penjualan dengan kekurangan pembayaran. Pertama-tama, saya ingin
memberikan contoh bagaimana lakukan pembayaran pelunasan dengan cara klik data pada tabel penjualan belum lunas, lalu masukkan jumlah pelunasan, tekan bayar kekurangan, maka akan menampilkan pesan kembalian adalah 0, pesanan sudah lunas. Klik OK, maka akan menampilkan lampiran cetak pesanan yang baru saja dilunasi. Selanjutnya, saya ingin memberikan contoh untuk mencetak pesanan. Pilih data penjualan yang ingin dicetak. Misal, pilih data, lalu tekan cetak. Maka akan menampilkan lampiran data Aprilia Mariza dengan total atau jumlah harga 190.000 dan total 180.000 rupiah. Button bersihkan maupun button bersihkan kolom ini sama untuk membersihkan form yang sudah tidak digunakan atau tidak jadi digunakan. Lalu, saya akan menjelaskan pada bagian data laporan. Di sini, saya akan membuat laporan, memperbarui laporan, dan mencetak laporan. Pertama-tama saya akan membuat contoh buat laporan. Pilih Shift. Masukkan tanggal penjualan. Jika shift pagi tidak ada penjualan, maka akan menampilkan jumlah penjualan, jumlah pengeluaran, jumlah pelunasan, uang kas, total masukan uang tersedia, dan kurang lebih ada 0. Lalu saya akan mencoba mengubahnya menjadi shift malam. Maka akan menampilkan jumlah penjualan pada malam hari, jumlah pelunasan pada malam hari. Jumlah pengeluaran ini adalah jumlah pengeluaran yang dilakukan karyawan maupun perusahaan untuk keperluan perusahaan. Misal, saya akan memasukkan jumlah pengeluaran yaitu 10.000. Lalu, uang kas ini adalah uang awal atau uang yang diberikan oleh sekretaris atau uang yang tersedia yang ada dalam laci keuangan. Biasanya, uang kas ini memiliki nominal 100.000 perusahaan. Selanjutnya, masukkan uang yang tersedia di dalam laci. Jika uang yang tersedia di dalam laci sama dengan total pemasukan, maka kurang atau lebih akan menghasilkan 0. Namun, jika uang tersedia lebih kecil dari total pemasukan, maka atau lebih ini akan menampilkan jumlah kekurangan. Catatan laporan tambahan ini digunakan jika terdapat sisa dari kurang atau lebih
Misal, di sini uang tersedia 600.000. Maka uang dari jumlah total pemasukan ini kurang dari 40.000. Maka harus menambahkan catatan laporan tambahan. Kenapa bisa uang yang tersedia ini lebih kecil dari total pemasukan? Ini kita dapat masukkan catatan laporan tambahan. Namun jika tidak perlu menambahkan catatan laporan tambahan. Selanjutnya klik buat laporan. Maka akan menampilkan laporan dengan kode tahun, bulan, tanggal, dan shift malam berhasil dibuat. Jika ingin memperbaruinya, caranya sama seperti menambah atau membuat laporan, yaitu klik pada shift, pilih tanggal penjualan, masukkan jumlah pengeluaran 0, uang kas 100.000, dan uang tersedia yaitu 700.000. Lalu klik perbarui laporan. Berhasil merubah data. Lalu saya ingin mencetak laporan dengan cara klik pada data laporan, maka akan mengisi kode laporan, lalu tekan cetak laporan. Maka akan menampilkan laporan penjualan harian. Jika sudah, tekan silang. Selanjutnya saya akan keluar dari program. Caranya dengan klik button keluar. Maka program akan menampilkan halaman utama atau halaman login. Sekian demonstrasi program tugas akhir saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.